Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Manajemen Perencanaan Bahan Baku guna efisiensi biaya di PT yang PT XYX. Langsung saja ke bab pertama, latar belakang masalah. Jadi, apa itu persediaan bahan baku? Persediaan merupakan suatu aktivitas yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud dijual dalam suatu periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi maupun bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Dengan adanya perencanaan, pihak manajemen akan sangat terbantu untuk mencapai tujuan akhir, yakni meminimalisir biaya total, biaya dalam bidang perencanaan persediaan bahan baku. Lalu kita harus mengidentifikasi masalah. Yang pertama, dengan persediaan yang tidak terencana akan mengakibatkan penambahan biaya. Contoh, jikalau apa yang kita beli bahan baku itu melebihi dari permintaan dari konsumen, maka kita membutuhkan biaya tambahan, yakni biaya pemeliharaan. Jika kita bahan baku kita kurang dari permintaan konsumen, maka kita akan mendapatkan kerugian karena kita harus memesan bahan baku lagi dan membayar distribusi itu. Oleh karena itu, manajemen perencanaan bahan baku itu sangat penting dalam perusahaan guna efisiensi biaya. Lalu kita setelah mengidentifikasi masalah, maka kita harus mengidentifikasi sumber masalah itu. Nah, sumber masalah di sini adalah pihak manajemen perusahaan yang seharusnya memiliki peran dalam merencanakan persediaan tersebut. Nah, bila biaya persediaan tidak optimal, akan berimbas ke produksi dan juga biaya akhir perusahaan. Rumusan masalah. Bagaimana rencana perusahaan untuk mengefisiensikan biaya persediaan bahan baku? Juga apa keuntungan perusahaan dengan menjalankan perencanaan bahan baku? Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi manajemen perencanaan bahan baku pada perusahaan. Jadi perusahaan tuh merencanakan bahan baku mereka tuh dengan cara seperti apa. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan cara yang paling tepat dalam merencanaan persediaan bahan baku. Dan ketiga adalah tujuannya untuk mengetahui peluang investasi yang cukup besar terhadap keuntungan perusahaan. Lalu lanjut ke manfaat penelitian. Yang pertama adalah mengoptimalkan biaya persediaan. Otomatis jika kita merencanakan segala sesuatu dengan apa yang akan kita sediakan disesuaikan dengan permintaan konsumen, otomatis akan mengoptimalkan biaya persediaan. Yang kedua adalah membantu pihak perencanaan perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan pasti ada pihak manajemen yang merencanakan dari biaya persediaan ke biaya produksi dan biaya distribusi. Maka dengan salah satu manajemen di bidang persediaan, maka akan membantu pihak
perusahaan dalam merencanakan keseluruhan biaya perusahaan. Yang ketiga adalah menambah biaya produksi. Dengan optimalnya biaya persediaan, maka sisa dari biaya persediaan akan dialihkan ke biaya produksi yang nantinya akan meningkatkan kualitas produk. Asik. Yang ketiga adalah mengoptimalkan biaya keseluruhan perusahaan. Seperti yang setelah saya jelaskan di poin pertama dan kedua, mereka saling bertaut dan di akhirnya tetap yang akan optimal adalah keseluruhannya. Lanjut ke bab kedua, yakni kajian teori. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya adalah perbuatan perencanaan, merancangkan, atau sedangkan persediaan. Lalu yang kedua adalah persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan memerlukan persediaan bahan baku. Dengan tersedianya persediaan bahan baku, maka diharapkan sebuah perusahaan industri dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Yang ketiga adalah efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan atau input yang serendah-rendahnya untuk menghasilkan suatu keluaran atau output atau hasil, dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Nah, berikut adalah penelitian terdahulu. Bisa kita lihat. Jadi untuk penelitian terdahulu, saya sudah mereview 20 jurnal dan merumuskan dan mentabulasi mulai dari judul, masalah, tujuan, metodologi penelitian, dan hasil dan pembahasan dari ke-20 jurnal yang terkait dengan penelitian saya. Lanjut ke bab 3. Nah, jenis penelitian. Jadi, jenis penelitian yang digunakan oleh saya adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan persepsi dan pendapat dari orang, lembaga, atau perusahaan yang diteliti. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data kuantitatif yang berupa angka-angka yang bersifat statistik, yang di dalamnya merupakan hasil laporan produksi perusahaan. Sumber datanya, yang pertama adalah catatan hasil wawancara seperti kapasitas produksi per hari. Lalu yang kedua adalah ada sejarah perusahaan. Yang ketiga ada struktur organisasi. Yang keempat adalah observasi secara langsung, observasi produksi secara langsung. Yang kelima ada data laporan produksi. Yang keenam ada data kuantitas produksi. Yang terakhir ada data sekunder, yaitu literatur yang mendukung penelitian ini.
Mungkin sekian dan terima kasih.